Sabda TV. Kita masuk ke Al-Qaidah Ats-Tsalathun, kaidah yang ke-30. Kaidah yang keberapa? 30. Kullu ma kana wasilatan lisyirki al-akbar wa wasafahu syari'u bi annahu syirkun fa asghar. Semua yang menjadi wasilah perantara kepada syirik besar dan Allah menyifatinya sebagai syirik, maka itu namanya syirik kecil. Nah, di sini beliau mendefinisikan syirik kecil. Apa itu syirik kecil, ibu-ibu? Jadi kata beliau, semua yang bisa menjadi wasilah. Wasilah itu artinya apa sih? Perantara menuju syirik besar, ya, maka itu disebut dengan syirik kecil. Kata beliau, fasyirkul asghar haqiqatuhu majtama'a fihi wasfan. Maka syirik kecil itu hakikatnya yang terkumpul padanya dua sifat. Al-wasful awal anna syari'a wasafahu bi annahu syirkun. Yang pertama disifati sebagai syirik. Yang kedua, an yakuna wasilatan li syai'in minasyirkil akbar, sebagai wasilah menuju syirik besar. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah SAW bersabda apa? Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah syirik. Para ulama mengatakan bersumpah dengan nama selain Allah itu wasilah kepada syirik besar. Apa itu? Meyakini selain Allah, ya, menjerumuskan kepada meyakini selain Allah dengan, ya, atau menyifati selain Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para ulama menyebutkan bahwa bersumpah dengan nama selain Allah termasuk syirik kecil, bukan syirik besar. Contoh lagi, Ibu. Rasulullah SAW sabda, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Itu Rasulullah tegas menyebutkan itu syirik kecil. Contoh lagi Rasulullah bersabda, ya, at-tiyaratu syirkun. Tatoyur itu syirik. Apa sih tatoyur, Ibu? Tatoyur itu menganggap sial kepada sesuatu. Contoh misalnya angka ini bikin sial, hari tertentu bikin sial, bulan tertentu bikin sial. Semua syirik. Tapi syirik apa? Syirik kecil, tidak termasuk syirik besar. Kenapa? Karena itu bisa menjadi wasilah kepada syirik besar. Kapan berubah menjadi syirik besar? Kalau dia punya keyakinan bahwa angka inilah yang membuat kesialan, yang memberikan mudarat. Padahal yang bisa memberikan mudarat hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh lagi Rasulullah SAW sabda, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah semuanya syirik. Yang dimaksud dengan ruqyah, itu ruqyah kata para ulama, ruqyah dengan sesuatu yang mengandung bahasa-bahasa aneh. Ya, bahasanya aneh lah gitu. Enggak dia ngerti. Hong cilahung coba capuh. Misalnya, apaan sih ini? Ya. Ini bisa menjadi wasilah kepada apa? Syirik. Karena apa? Karena bisa saja setan itu, Bu, atau dukun itu membubuhkan di situ nama-nama jin. Saya pernah itu waktu
di desa istri saya di tanah Jawa ya. Di sana itu sama mertua saya diperlihatkan, coba kamu lihat ini ada bungkusan yang di situ berbahasa Arab. Saya baca di awalnya itu ayat Al-Quran, di akhirnya pun ayat Al-Quran pakai bahasa Arab semua. Di tengah-tengahnya permintaan kepada nama-nama jin tuh pakai bahasa Arab. Wah, ini kata saya nggak boleh syirik ini, Pak. Hati-hati. Tapi kan itu ada Al-Qur'annya. Iya, tapi tengahnya lihat. Saya bacakan. Ya. Wah, ini bisa jadi wasilah menuju apa? Syirik. Raja-raja itu terkadang kita lihat. Itu jadi wasilah kepada syirik, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pula yang suka digantung di anak kecil tuh, di lehernya tuh, tamimah namanya ya. Pakai benang hitam biasanya. Kemudian dikasih tulisan-tulisan ya. Tulisannya terkadang pakai bahasa Arab ini itu, isim. Itu bisa syirik itu, jelas syirik. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Jadi kata beliau, hakikat syirik kecil itu adalah yang menjadi wasilah kepada syirik besar. Itulah syirik kecil.